Thank you buat kesempatannya Kak Aldo, Kak Niki, Marci, buat apa ya kesempatan aku boleh share di sini. Terus terang ada beberapa hal yang sebenarnya ada di hatiku dan ini kali ini saya coba untuk menuahkannya gitu ya, menumpahkannya ke teman-teman semua gitu. Dan mumpung temanya itu adalah tema tentang integrity, truthfulness and integrity gitu ya. Jadi kalau ngomongin integrity gitu kan berarti simpelnya artinya apa yang kita omongkan itu sama seperti yang kita katakan. Ya, simpelnya seperti itulah. Aku akan coba ambil satu apa namanya sudut pandang gitu ya. Muhammad bisa dibantu dengan slide saya. Oke, ya, oke. Simpel teman-teman. Judulnya sadar menjadi seorang Kristen. Aku nggak tahu sama teman-teman, tapi siapa di sini yang beragama Kristen, KTP Kristen bisa angkat tangannya? KTP Kristen bisa angkat tangan, KTP Kristen, angkat tangan, KTP Kristen. Nah, kalau enggak, ini buka dulu nanti di depan gitu ya, KTP Kristen ya, hampir harusnya 90 something persen gitu ya, ber KTP Kristen semua. Nah, tapi teman-teman, aku nggak tahu gitu sama kalian gimana, tapi aku ngelihat waktu aku dapat ini dan aku merasa pengen menyampaikan ini ke teman-teman gitu ya. Aku ngelihat ke diriku sendiri dan aku lihat ke teman-temanku gitu. Aku nggak tahu sama teman-teman, mungkin bisa dicek dulu sekarang gitu ya. Lihat kiri kanan, depan belakangnya dulu gitu ya. Mungkin kan pasti biasanya teman-teman yang tergabung dalam care, teman-teman pasti duduk samping kiri kanan teman-teman care semua kan ya. Nah, coba sekarang dilihat gitu ya, kiri kanan, depan belakangnya gitu kan. Nah, kira-kira temannya masih ada atau belum? Atau sudah menghilang gitu ya. Karena teman-teman gitu ya, ngelihat dari aku gitu ya. Sekarang saya udah berumur 3 something gitu ya, something. Enggak, sorry, enggak something, 3 something gitu ya. Dan terus terang aja gitu ya, teman-teman di kiri kananku yang dulu kita ibadah bareng gitu ya, wah lompat-lompat bareng, muji Tuhan bareng gitu ya, hilang semua gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Dan aku nggak tahu gitu, tapi satu hal ini yang rindu aku bagi gitu ya, buat kita semua, dan aku kepengen sama-sama kita jadi sadar gitu. Kita ini punya KTP, mungkin lahir bisa jadi udah tercantum Kristen gitu. Dari mana? Dari orang tua kita. Tapi aku mau bilang ke teman-teman gini, tapi teman-teman sadar nggak kalau kalau beragama Kristen itu tidak sama dengan menjadi seorang Kristen. Aku ulang ya, beragama Kristen itu tidak sama dengan menjadi seorang Kristen. Artinya apa? Artinya nggak sekonyong-konyong saat kita itu KTP kita Kristen, lah akhirnya kita berarti sudah melakukan apa yang namanya kekristenan itu. Enggak. Tapi ada something yang harus kita lakukan. Akhirnya sampai kita disebut kita itu adalah seorang Kristen. Nah, aku nggak tahu, tapi menurutku juga aku sempat ngobrol sama beberapa orang teman, nggak cuman di Elohim doang gitu ya, tapi aku coba cek di gereja-gereja lain gitu ya. Waktu COVID teman-teman, setelah COVID selesai, kita ada 2 bulan something, 2 bulan, 2 tahun, hampir 3 tahun lah kita bilang COVID ya kan. Terus kita balik lagi ke gereja gitu ya. Kalau aku sih happy banget gitu, balik di gereja karena bisa nyembah Tuhan lagi secara langsung gitu. Karena kalau online agak susah untuk dapetin penyembahan yang benar-benar dapet gitu. Aku sangat senang gitu waktu kita bisa balik lagi ke sini, tapi sayangnya gitu, teman kiri kanan kadang anak care atau siapa yang kiri kanan yang dulu itu sebelum COVID itu ada masih sama-sama kita. Lah saat setelah COVID itu nggak ada, mereka sudah nggak ada sama-sama kita. Ya, aku mencoba untuk mencari tahu kenapa sih, sebabnya kenapa. Aku coba cek di gereja-gereja, teman-teman rekanku di gereja lain pun juga kurang lebih sama. Mostly kita ngomongin gereja ya, beberapa temanku bilang bahwa kehadiran komselnya menurun, kehadiran gerejanya pun menurun. Karena apa? Ya, mungkin tebaan saya gitu ya. Mungkin ya karena saat kita COVID gitu ya, kita udah terbiasa membangun kebiasaan baru ya kan. Kita mencoba untuk online, akhirnya nyaman sama online karena kan kita bisa dimanapun online sambil nyambi makan gitu ya, kita bisa beribadah gitu ya. Kita bisa beribadah nyambi makan ya kan. Atau mungkin setelah itu karena kalian online gitu, karena kalian bisa ngelakuin hal-hal lain gitu. Contoh misalnya karena online kan berarti aku bisa ibadahnya itu hari Senin bisa loh gitu ya, aku bisa ibadahnya hari Senin, berarti hari Minggunya aku bisa keluar nih sama teman-temanku, aku bisa keluar misalnya aku dulu punya suka
sepedaan misalnya. Oh berarti hari Minggu diajakin temanku sepedaan. Oh ya nggak apa-apa, aku berangkat hari Minggu. Aku masih tetap kok bisa ibadah di hari Seninnya. Aku online. Aku nggak tahu sama teman-teman semua, tapi mungkin ada beberapa hal-hal baru, gitu, hal-hal baru yang terjadi di kebiasaan yang baru yang terjadi di sekitar kita semua. Gitu. Aku nggak tahu sama teman-teman, tapi aku sekarang mulai berolahraga, gitu. Mulai coba bangun pagi, berolahraga, lumayan, turun 7 kilo, naik lagi 5 kilo, lumayan, 2 kilo, selisih, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi tetap paling nggak kebangun yang namanya, kebiasaannya terbangun. Tapi teman-teman, yang aku mau bilang adalah saat COVID atau tadi aku bilang, aku minta teman-teman untuk lihat kiri kanan kalian masih ada atau enggak teman kalian, atau mungkin pas saat kalian care gitu, kalian lihat loh kok teman kita kok enggak datang lagi ya, kenapa? Nah mungkin aku mencoba untuk internalisasi gitu ya, ke diriku sendiri, dan mungkin aku menemukan 3 hal ini, mungkin bisa next slide. Nah ini pertanyaan yang menurutku perlu kita jawab bareng-bareng gitu ya. Apa itu yang pertama? Pertanyaan seperti ini, apakah kita masih mengejar apa yang penting buat diri kita maksudnya ya? Jadi apakah kita itu masih mengejar apa yang penting buat diri kita? Terus yang kedua, apakah kita sudah melupakan mana yang penting dan mana yang adalah kesenangan kita? Jadi kita lupa, yang penting itu mana karena sudah ter-replace sama yang namanya kesenangan. Atau yang ketiga, apakah sesuatu yang penting itu sudah tergantikan oleh yang baru? Jadi aku bilang kan COVID segala macam, mungkin ada hal-hal baru yang teman-teman udah mulai coba lakukan gitu. Ataupun mungkin ada yang kena waktu COVID selesai, perekonomian masih belum membaik gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang mungkin udah mulai bekerja, kalian mungkin ngerasain semakin susah nih untuk dapetin kerja, atau mungkin kalian kena PHK pas waktu COVID, dan kalian mencoba untuk punya kegiatan atau pekerjaan baru yang akhirnya bikin hal-hal yang penting dahulu itu tergantikan. Tapi aku bilang teman-teman, aku nggak tahu sama kita semuanya ada di tempat ini, tapi aku rindu kita sama-sama itu sadar kita nggak cuman punya KTP kita tertulis Kristen, kita nggak cuman hari Minggu datang ke gereja untuk kita ya karena ibadah, karena jamnya ibadah. Nggak cuman itu aja teman-teman, tapi aku kepingin kita semua sadar kalau kita ini itu bukan beragama Kristen aja, tapi kita harus jadi seorang Kristen. Nah, itu yang mau aku intinya yang mau aku sampaikan siang hari ini. Dan aku lihat next slide selanjutnya. Mungkin ini ada hal gitu ya yang menurutku apa yang menyebabkan kita semua ini. Aku sering ngobrol sama anak-anak careku, aku bilang, tiap kita ini agak aneh ya kadang-kadang. Kalau misalnya kita contohkan tumbuhan itu, misalnya tumbuhan itu ada di satu pot, ya kita tanam misalnya sama-sama kacang kedelai gitu. Kita kan kacang kedelai kan hitungannya satu-satu nih. Misalnya contoh aku tabur 5 kacang kedelai, aku siram bareng-bareng. Itu kacang kedelai semuanya bakal bertumbuh semua. Misalnya perlakuan sama ya, satu pot ya. Jadi aku siram, semua tak siram, terus aku biarin gitu ya. Dia kena sinar matahari gitu ya. Terus habis itu keesokan harinya aku siram lagi, begitu seterusnya. Nah, kelima benih ini akan tumbuh. Meskipun mungkin tumbuhnya beda, ada yang mungkin lebih tinggi, ada yang mungkin ya masih 1 senti gitu. Satunya mungkin 2 senti, satunya 3 senti mungkin. Tapi at least kelima-limanya bertumbuh. Tapi yang agak aneh itu kadang, gitu. Kalau misalnya kita, waktu itu aku ngobrol sama anak-anak care gitu, bilang, di care ini agak aneh gitu. Yang nyampein sama gitu ya, terimanya semua sama, tapi beda pertumbuhannya. Gitu. Ada yang bagus gitu ya, ada yang ya memang biasa-biasa aja. Dan karena memang kenapa hal itu terjadi? Karena memang ya, kita semua manusia, teman. Karena kita ini manusia, kita punya pilihan. Gitu. Ada yang memilih untuk melakukannya nggak cuma jadi pendengar, tapi melakukan. Satu lagi mungkin momennya nggak tepat, jadi dia cuma jadi pendengar aja. Tapi satu hal teman-teman, mungkin ada 2 hal ini yang kurang lebih yang aku temukan. Gitu. Yang pertama adalah karena kita ini Kristen yang anak-anak. Maksudnya gimana? Kita ini sorry ya, aku akan agak sedikit frontal di sini gitu. Jadi teman-teman siapkan sabuk pengaman gitu. Kalau mungkin kalian terlukai bilang ouch gitu ya. Jadi biar aku oke, yes dapat 1 gitu ya. Oke. Jadi aku bilang tentang yang pertama tentang Kristen anak-anak. Maksudnya gimana? Kita satu hal teman-teman, kita semua mau gitu ya. Kak Aldo, aku yakin, Kak Niki, Marci, kita semua yang ada di IYC, kita kepengen kalian semua, aku sendiri pun bertumbuh sama-sama. Nah, tapi satu hal yang bikin kita itu berhenti untuk bertumbuh adalah saat kita memutuskan untuk kita tetap aja di sini aja, jadi anak-anak
anak-anak. Kalau aku mau bilang seolah-olah kita ini jadi anak-anak. Kita stop di sini aja. Udah cukup kayaknya. Nggak perlu sampai berbahasa roh, nggak perlu sampai pelayanan, nggak perlu. Pokoknya aku KTP udah Kristen, aku percaya Tuhan Yesus, aku datang ke gereja setiap minggu, cukup, udah. Datang doa, mungkin include datang doa hari Kamis, udah selesai. Udah banyak itu yang aku lakukan, lebih dari cukup, lebih dari standar kebanyakan. Atau SKM selesai. Kalau biasanya kita kuliah begitu ya, SKM selesai, kita oke, kita udah bisa lulus. Tapi aku rasa kekristenan nggak seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman tahu goalnya kekristenan itu ngeri gitu ya. Ada yang tahu mungkin goalnya kekristenan itu apa? Ada yang tahu? Harusnya sih teman-teman tahu ya. Tapi mungkin ya kalian merendah. Oke. Jadi jadi sesimpelnya gini, goalsnya kekristenan itu apa sih? Goalsnya kekristenan itu kita itu jadi seperti apa yang kita sembah. Jadi seperti Yesus. Wah itu standarnya kayaknya tinggi banget gitu. Kita tuh jadi serupa sama yang nyiptain kita. Gitu. Dan itu nggak bisa teman-teman kita nyampe ke sana kalau kita itu cuma jadi Kristen yang kanak-kanak. Artinya Kristen kanak-kanak itu seperti apa ya? Kristen yang cuma mau ambil aja apa yang dia suka. Contoh saat aku khotbah gini mungkin ada yang telinganya panas, ntar keluar gitu. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Jadi dia cuma mau, oh hari ini aku kepengen pengkhotbahnya yang lucu, yang banyak ketawa-ketawanya gitu ya. Karena enak, asik ngelihatnya, terus nggak kerasa jamnya nanti bakal selesai gitu. Bakal selesai cepet gitu. Tapi kekristenan itu nggak ngomong tentang hal-hal yang enak. Nggak, kekristenan nggak ngomong tentang hal itu. Apalagi ngomong tentang yang namanya integritas. Integritas itu nggak ngomong tentang hal-hal yang enak. Integritas akan selalu ngomong tentang hal-hal yang namanya nanti kita akan ketemu yang namanya ujian. Integritas akan selalu diuji. Nah, jadi dia Kristen yang anak-anak itu cenderung cuma ambil apa yang dia suka aja, dia akan ambil. Tapi selain itu juga dia cuma minta apa yang jadi haknya aja. Misalnya contoh, kita datang ke tempat ini terus AC-nya kurang dingin, sound systemnya nggak bagus. Gereja lain lebih bagus sound systemnya. Atau mungkin WL-nya tadi kok kayaknya ngomong ngajainnya kok kurang pas gitu, gimana gitu. Nah, dia cuman minta haknya doang. Wah, harusnya sih seperti ini, harusnya seperti itu, harusnya Kak Aldo ini khotbahnya begini, harusnya ketua KRku itu giniin aku, harusnya Tena itu gini, harusnya Om Frank itu gini, bla 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 dan seterusnya. Tapi lupa yang namanya ngelakuin yang namanya kewajibannya. Jadi dia cuma minta, oh ininya harus begini, gerejanya harus begini, ibadahnya harus begini, khotbahnya harusnya begitu, care-nya itu harusnya di tempat ini atau di sini, care-nya kemana, keluar, care-nya ini tuh gitu. Tapi dia lupa untuk dia melakukan kewajibannya dia. Apa itu kewajibannya? Ya, kewajibannya adalah melakukan pelayanan, berpartisipasi. Seperti itu. Terus juga yang kedua, ada juga yang berikutnya yaitu yang musiman aja gitu. Jadi kayak kalau lagi musimnya mangga, jadinya ya mangganya banyak. Kalau misalnya duriannya banyak. Atau artinya ya cuman seasonal, dalam arti dalam waktu tertentu aja. Contohnya Natal, pasti kan ya. Kita sama-sama tahu bahwa Natal dan Paskah kehadiran jemaat akan meningkat signifikan gitu ya. Kita sama-sama tahu itu ya. Pasti akan ada tambahan duduk di sebelah kiri kanan gitu ya. Di koridor gitu, bahkan di selepitan lorong-lorong akan menambahkan kursi gitu. Nah, banyak teman-teman yang mereka cuma datang karena mereka seasonal. Atau enggak cuma itu aja, mereka datang karena mereka habis retreat. Nah, gitu ya. Datang retreat itu kan pasti, wah kalau retreat kan pasti teman-teman yang udah pernah datang retreat bisa angkat tangan. Yang pernah ikut retreat angkat tangan? Angkat tangan aja nggak apa-apa. Oke, lumayan. Ya, jadi teman-teman yang ikut retreat pasti tahu gitu ya. Setelah retreat itu kayak semacam, wah lawan apa aja kuat nih aku kayak gitu. Lawan gue lihat, gampang, Daud ini, Tuhan besertaku kayak begitu ya, kurang lebih. Ya, tapi teman-teman pas waktu retreat gitu ya, wah 1 bulan masih oke. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, udah mulai, kayaknya enggak deh, kayaknya kemarin doang nih kayaknya oke. Ini udah enggak oke, ke tempat lain atau mungkin udah mulai enggak rajin lagi datang. Nah, aku enggak tahu sama teman-teman atau tapi aku temukan dari beberapa kurang lebih di antara kita gitu ya. Aku enggak ngomong di luar nih, aku benar-benar sekarang akan ngomong ke sama-sama kita gitu. Di antara kita aku temukan juga seperti itu, kayak gitu. Dan selain itu pun juga ada yang namanya topeng teman-teman. Lah ini yang aku Kristen yang bukan bertopeng ya mungkin
Kalau dibilang simpelnya gini, mungkin kita itu di gereja sangat pelayanan, sangat alim sekali di apa di gereja sama Kak Aldo gitu. Kalau ketemu yang lain, oh iya siap gitu. Kalau di gereja bantu ngangkatin apapun gitu. Sini ada siapa yang kesulitan langsung, bisa dibantu, butuh bantuan Kak, oke. Mau kemana? Angkat lantai 2, siap gitu. Apapun kalian lakukan saat di gereja gitu. Sampai saat kalian pulang ke rumah gitu ya. Mama bilang, ayo nyo tolong rapiin ranjang gitu. Males. Nah, gitu. Contoh mau apa lagi misalnya, nyo tolong beliin sesuatu di Indomaret di mana? Suruh siapa lah mah? Aku nggak tahu, tapi teman-teman, aku rasa ini pun kadang ada di aku dulu. Ya sampai sekarang pun ada beberapa saat aku capek. Tapi anyway teman-teman, hal ini tuh sangat ada di kehidupan kita setiap hari. Aku mau bilang bahwa untuk jadi kita punya integritas, untuk kita punya yang namanya truthfulness, aku mau bilang ke kita semua bahwa kita itu harus butuh yang namanya kesadaran. Kesadaran itu apa? Untuk jadi seorang Kristen itu. Seorang Kristen itu nggak boleh kalian di gereja kalian oke. Kalian benar-benar nunjukin, apapun kalian bantu, kalian pelayanan, kalian apa. Tapi di rumah kalian nggak mencerminkan seorang Kristen. Ataupun mungkin kalian di rumah, ya kalian jadi orang yang berbeda. Berbeda, saat kalian di gereja kalian jadi orang yang berbeda, di rumah kalian jadi orang yang berbeda. Aku rasa integriti kita nggak bilang tentang hal yang seperti itu. Integriti bilang bahwa saat kamu di sini A, di tempat lain kamu A. Di tempat lain kamu juga tetap A. Di tempat lain pun kamu tetap A. Integriti bilang tentang siapa diri kita sebenarnya. Bukan apa yang sedang kita pakai, apa yang sedang kita kenakan. Tapi apa yang memang itu diri kita seutuhnya. Diri kita sepenuhnya. Jadi teman-teman, aku bilang ke kita semua di sini bahwa untuk kita semua itu harus sadar kalau kita ini seorang Kristen. Kapan sih perlu sadarnya? Enggak cuma sadarnya di hari Minggu, enggak. Tapi kita perlu sadar jadi seorang Kristen itu setiap hari. Kita perlu sadar jadi seorang Kristen itu setiap hari. Next slide. Oke. Jadi aku katakan ya, jadi beragama Kristen dan menjadi seorang Kristen itu dua hal yang berbeda. Itu bukan hal otomatis yang kalian KTP Kristen, kalian beragama Kristen, otomatis kalian seorang Kristen. Enggak. Seorang Kristen itu artinya kalian melakukan apa yang Tuhan minta buat setiap kita. Oke. Ada satu quote teman-teman yang cukup mengena di aku, bukan dari pastor gitu ya, tapi dari Albert Einstein. Dia bilang seperti ini, hanya ada dua cara menjalani kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup seolah gak ada yang namanya keajaiban. Atau yang kedua adalah hidup seolah segala sesuatunya adalah keajaiban. Ini benar-benar kayak satu kutub utara, satunya lagi kutub selatan. Dan ini ngena banget di aku tuh, karena memang kadang itu yang kita lakukan itu kita lupa. Karena kenapa? Karena kita menganggap segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu biasa. Gitu. Contoh kita ini sehat gitu ya. Karena kita sudah terbiasa jadi orang sehat gitu. Kita nggak menghargai saat kita dikasih kesehatan. Betul? Tapi saat mungkin relatif kita di rumah sakit, yang dia lagi sakit, yang dia kepengen sehat, mereka akan sangat berterima kasih saat mereka dapat yang namanya kesehatan. Tapi saat kita di sini semua yang bisa berdiri di sini, bisa duduk di sini, itu kita sehat dan kita itu misalnya tipikal orang yang nggak gampang sakit gitu. Kita kadang tidak pernah menghargai atas apa yang Tuhan sudah kasih ke kita, kesehatan atau apapun itu yang mungkin kita nggak sadar. Tapi teman-teman, satu hal dari quote ini ngajarin aku bahwa kita itu seolah-olah itu nggak sadar bahwa Tuhan itu sebenarnya ngasih sesuatu, dan aku percaya Tuhan ngasih yang terbaik buat setiap kita. Tapi kita sendiri kadang bilang nggak ada yang istimewa kok di hidupku, nggak ada istimewa. Enggak, hidup kalian itu sampai sekarang itu istimewa. Karena kenapa? Karena kalian bisa hidup sampai sekarang gitu. Semua yang kalian punya, nah itu semuanya Tuhan yang kasih. Jadi kalau bisa dibilang, aku nggak punya kok alasan buat aku bersyukur. Ya, berarti kalian sudah terlalu biasa. Artinya itu Tuhan itu udah ngasih yang sangat banyak sampai kalian tuh nggak sadar. Kalau kalian itu sebenarnya diberkati. Oke, aku lanjutin gitu. Tentang gimana sih caranya kita untuk kita itu sadar. Jadi orang Kristen seperti apa? Aku nggak banyak gitu. Aku akan kasih 2 aja caranya gitu. Yang pertama, aku mau share 2 aja. Yang pertama adalah
kita punya identitas yang kuat. Aku nggak tahu gitu ya sama teman-teman ya, tapi eh, buat aku gitu, kenapa kok selama ini kita itu nggak sadar kalau kita ini itu sebagai orang Kristen, kita itu harus melakukan, kita kan kadang-kadang biasanya kita hidup, ya udah hidup aja karena hidup itu aku yang hidupin kehidupan. Gitu. Jadi aku jalan aja, aku mau ini ya, aku lakuin, aku mau itu aku lakuin. Gitu. Itu karena kenapa? Karena kita itu nggak ngerti identitas kita sebenarnya itu siapa, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti, nggak tahu yang namanya identitas kita itu siapa, kita itu kehilangan, apalagi kehilangan identitas kita itu siapa. Kita itu pasti nggak akan nggak akan sadar kalau kita ini ternyata aku ini ternyata punya sesuatu toh, punya tugas yang harus dikerjakan. Atau mungkin aku ini eh, ternyata anaknya ini toh, kayak gitu. Itu kalian nggak akan tahu. Misalnya contoh, aku bilang contoh kayak semacam, misalnya kalian tuh anak seorang pejabat tinggi gitu. Saat kalian nggak ngerti kalau keluarga kalian itu pejabat yang, misalnya contoh, kalau anak presiden nanti agak sensitif gitu ya. Oke lah, anak menteri lah kayak gitu ya. Misalnya contoh kalian tuh lahir sebagai anak menteri contohnya. Dan saat kalian kalian nggak ngerti, kalian nggak paham kalau papa kalian ini anaknya menteri kayak gitu. Ya kalian akan ya berbuat seenaknya sendiri. Kalian lakukan yang suka-suka kalian. Tapi saat kalian misalnya tahu kalian itu anak menteri gitu, ya, maka kalian ngerti bahwa aku nggak boleh terlalu yang melakukan, contoh misalnya kayak kita misalnya keluar ke clubbing atau kemana gitu. Karena kenapa? Karena ya kalau sampai ketahuan gitu, wah anak menteri segala macam, langsung keluar di headline. Kayak gitu. Dan kurang lebih sama teman-teman, saat kita nggak ngerti bahwa kita itu punya kita ini anak Tuhan, kita seorang Kristen. Gitu. Yang terjadi ya kita cuman ngelakuin yang menurut kita itu yang suka kita lakuin. Akhirnya kita gereja sama keluar sepedaan. Rasanya enak sepedaan, gereja nanti bisa online. Nah, kalian bisa melakukan itu, kenapa? Karena kalian nggak ngerti identitas kalian itu siapa sebenarnya. Kita itu nggak paham kalau kita ini tuh seorang Kristen itu bukan cuma sekedar title aja. Gak cuma sekedar title saat kalian misalnya lulus S1 kalian dapat title sarjana komunikasi atau sarjana psikologi atau apalagi sarjana hukum lah. Gak cuma sekedar itu aja teman-teman. Tapi kita gitu seorang Kristen itu kalian dapetin itu dengan sesuatu kita itu punya kewajiban, kita tuh punya identitas yang dimana itu tuh jadi cara hidup kita untuk kita lakukan sehari-hari. Dan saat kita nggak tahu atau mungkin kehilangan identitas itu, maka kita lupa kita ini siapa. Gitu ya. Jadi kalau dibilang seorang Kristen itu seorang yang seperti apa sih? Seorang Kristen itu adalah seorang yang kita ini sudah ditebus. Jangan kita sama-sama tahu bahwa kita ini sudah ditebus sama Tuhan. Kita ini dulunya nggak layak, kita ini orang yang berdosa, kita ini ditebus sama Tuhan. Terus yang kedua, Tuhan itu setelah nebus kita, Tuhan itu kasih satu tujuan buat setiap kita. Jadi tujuan kalian ditaruh, mungkin kalian lahir di keluarga yang mungkin broken home, kalian ditaruh di keluarga yang mungkin lagi berantem terus, keluarganya lagi berantem terus. Itu bukannya berarti Tuhan itu nggak sayang sama kalian, enggak. Tapi Tuhan itu punya satu tujuan buat setiap kita. Terus Tuhan itu mau kita itu juga diperlengkapi. Gitu. Untuk apa? Karena tujuannya teman-teman, tujuan kita. Kalau misalnya teman-teman baca gitu ya, kita sama-sama ngerti kan bahwa ayat bilang bahwa kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam. Jadi kalau misalnya untuk kita mencapai ke sana, gitu, itulah kita perlu yang namanya juga diperlengkapi. Dan buat aku pribadi, saat kita sudah ditebus, saat kita punya identitas kuat sebagai seorang Kristen, artinya kita sudah ditebus, kita punya tujuan, kita diperlengkapi, dan akhirnya kita bisa menjadi terang. Nah itu yang namanya jadi seorang Kristen. Jadi kalau yang kemarin Kak Endi cerita di sini kan bilang tentang ngomong tentang gimana tentang sate kalian, gimana tentang sate teduh kalian, gimana tentang kehidupan doa kalian. Itu hal-hal yang mendasar, tapi memang setiap momen hidup punya masalahnya sendiri. Dalam arti kalian pas waktu SD, kalian masih studi, itu pasti kalian punya kesulitannya sendiri. Saat kalian nanti sudah kuliah, kalian punya kesulitannya sendiri. Kalian menentukan waktu sate, waktu doa. Sama waktu kalian nanti bekerja, kalian akan temukan kesulitan yang sama gitu tentang
doa dan sate teman-teman. Jadi buat aku dibilang sate doa hal yang kayaknya basic banget kok. Tapi aku bilang ya itu yang jagain kita semua. Tadi aku ngobrol sama beberapa teman gitu ya, di luar gitu. Singkat cerita tentang keluarganya dia gitu. Singkat cerita aku udah lama nggak ketemu. Ini anak komselku udah lama nggak ketemu sama dia. Tapi just baru aja dia bilang bahwa ya kehidupan rumah tangganya nggak baik-baik saja. Buat aku pribadi ngelihat bahwa dulu anak ini anak yang bagus gitu dibilangnya. Dia aktif di gereja segala macam bagus. Tapi aku bilang kalau kita sampai memilih satu hal yang salah itu bikin hidup kita itu juga akan ke arah yang nggak baik. Dan aku bilang teman-teman saat kita nggak punya identitas, kita itu akhirnya yang ngikut aja. Apa kita nggak punya option gitu, karena kita nggak ngerti. Oh, pokoknya apa yang datang ke kita dianggap oh ini dari Tuhan. Apa yang datang ke kita dianggap oh ini dari Tuhan. Karena kenapa? Karena kita nggak ngerti kita ini siapa. Bener nggak yang datang ini kita udah cross check. Oh bener nggak nih sama yang namanya tujuan yang Tuhan kasih ke aku. Oh bener nggak yang datang ini sesuai sama value yang selama ini aku pelajari sebagai seorang Kristen. Jadi buat aku teman-teman, mari sama-sama aku mau bilang ke teman-teman semua, yuk sama-sama kita sadar siapa diri kita setiap hari. Sadar kalau kita ini tuh seorang Kristen, sadar bahwa tujuannya kita itu jadi terang. Artinya apa? Kalau teman-teman udah hidup benar, terus teman-teman diperlakukan tidak baik, nah teman-teman kalian sedang melakukan tugas kalian. Saat kalian mungkin dapat promosi jabatan atau mungkin teman-teman sedang ditunjuk jadi sesuatu, jadi panitia atau jadi ngurus suatu hal yang mungkin kalian nggak pernah sangka, wih kok bisa tiba-tiba aku dapat tugas ini ya? Nah teman-teman, itu mungkin bisa jadi itu adalah tempat Tuhan di mana mau kalian jadi terang, kalian jadi garam. Dan saat kalian dapat momen itu, jangan malah, biasanya kan kita sangat rendah hati gitu ya, sangat rendah hati, kita sangat ini bahwa, oh enggak jangan aku, yang lain aja. Itu kayaknya lebih bisa, kayaknya ini jangan enggak. Tapi aku mau encourage kita semua saat kita punya identitas yang benar, dan saat ada momen-momen itu datang, teman-teman ingat bahwa kita itu jadi terang, jadi garam. Artinya apa? Kita akan, bottom line-nya saat kita jadi terang dan jadi garam, kita akan dilihat sama orang. Dan saat kita misalnya dapat momen yang dimana kita dapat sesuatu hal yang lebih tinggi dari yang menurut kalian itu diri kalian gitu. Misalnya contoh kalian set diri kalian mungkin segini, tapi mungkin kalian dapat something yang di atas diri kalian. Lah aku mau bilang mungkin itu adalah something Tuhan mau angkat kalian. Gitu. Momen di mana Tuhan mau angkat kalian. Dan di saat seperti itu aku belajar gitu. Saat momen seperti itu aku mau ambil saat momen itu. Karena di saat momen itu kalian ambil gitu, kalian bakal lihat nanti bahwa Tuhan itu ternyata campur tangan di sana. Saat kalian mungkin nggak bisa kalian berdoa Tuhan tolong, ternyata Tuhan mampukan. Kalian akan naik level ke satu level yang beda lagi. Nah, aku bilang teman-teman saat kita kuat di identitas, kita ngerti bahwa kita ini tuh seorang Kristen, kita ini fokusnya untuk jadi terang, maka kita nggak akan main-main lagi sama hidup kita. Kita nggak akan main-main lagi atas pilihan yang datang sama hidup kita. Kita nggak cuma bilang ya ke semua pilihan yang datang sama kita, tapi kita bisa untuk ngomong enggak ke hal-hal yang memang nggak sesuai sama firman Tuhan atau nggak sesuai sama value yang diajarkan ke kita. Gitu. Aku mau sama-sama bacakan di Yeremia 1 ayat yang kelima. Berbicara seperti ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Teman-teman ngomongin nabi itu bukan orang yang sembarangan, tapi nabi itu kita sama-sama tahu kan ya. Kalau nabi itu orang yang ngomongannya sedikit itu akan diikuti satu bangsa. Jadi Tuhan itu punya Tuhan itu netapin kita gitu, punya rencana buat setiap kita untuk kita itu ada di posisi nanti suatu hari akan jadi seperti itu. Kita akan dilihat, kita akan didengar sama orang. Lalu ada Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi Tuhan, akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta dalam
kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Terus ayat yang terakhir ini dari Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 katakan bahwa kamu ibarat, tadi aku bilang tentang terang dan dalam dunia ya. Kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini. Sorry, ini dari terjemahan TSI gitu. Kamu ibarat terang di dalam dunia yang gelap ini. Bila baik cara hidupmu, seperti kota yang terletak di atas bukit selalu terlihat dari jauh. Demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan baik yang terlihat bagi semua orang. Begitu juga tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan. Pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya sinarnya menyinari semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya sinarmu menerangi orang lain, artinya melakukan perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi aku bilang yang pertama, teman-teman, kita harus yakin sama ngerti dan paham kita itu siapa. Kita ini seorang Kristen kita ini punya punya tujuan, yaitu jadi garam dan terang dunia dimanapun kalian ditempatin sama Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa akan selalu ada tes. Tadi aku udah beberapa kali singgung di depan bahwa ngomongin tentang integrity, apalagi ngomongin tentang identitas gitu. Identitas kita akan selalu di-challenge gitu setiap saat. Karena tes itu akan menunjukkan siapa sih diri kita itu yang sebenarnya. Jadi contoh misalnya ada orang misalnya yang melabeli dirinya dia sabar itu nggak bisa dia cuma ngomong, oh aku ini orangnya sabar, itu nggak bisa. Dia confirm jadi orang yang sabar saat apa? Saat dia diletakin di sebuah tes. Saat dia misalnya di jalan diserempet orang. Saat dia mungkin nggak sengaja dia sudah order makanannya diambil orang lain, atau mungkin pas dia antri tiba-tiba dia ada orang tiba-tiba nyelonong dari samping order dan diterima sama waitersnya. Lah hal seperti itu, tes itu akan nunjukin kita itu kayak gimana. Kita nggak bisa kayak ngomong, oh aku ini orang Kristen, nggak bisa ngomong seperti itu. Tapi yang bisa nanti yang akan bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar seorang Kristen yang benar atau enggak, itu adalah saatnya nanti kita ada di sebuah tes. Saat nilai kita yang kita pelajari itu sedang diuji. Saat misalnya mungkin sering ya dibilang bohong putih gitu, ngajari bohong gitu. Tapi kita stand untuk kita bilang enggak, aku ngomongin yang benar. Nah, di situ teman-teman tes itu akan nunjukin siapa diri kita sebenarnya. Jadi bukan apa kata orang tentang diri kita, tapi benar-benar nunjukin ke kita siapa sih diri kita. Kita benar nggak seorang Kristen atau kita ini masih jauh dari yang namanya seorang Kristen. Nah, gimana sih caranya untuk kita itu sadar untuk jadi orang Kristen? Yaitu aku ngulang lagi yang kemarin Kak Andi, buat aku sangat memberkati banget itu Kak Andi yang ngomong. Cuman dua hal ini yang harus dilakukan teman-teman, disiplin dan hal kedisiplinan itu harus disengaja. Dua hal ini, kenapa kok dua hal ini penting? Karena dua hal ini akan, kalau kita lakukan terus-menerus akan jadi yang namanya lifestyle. Dan lifestyle itu yang aku bilang, itu yang akan jadikan, karena kehidupan kita itu terbentuk berdasarkan kebiasaan, betul? Gampangannya gini, kalau teman-teman sekarang duduk di sini gitu ya, aku ngelihat beberapa orang gitu ya, karena aku ngawasi biasanya dari belakang, aku akan dengan gampang tahu gitu, oh orang ini akan duduknya akan di sebelah sana. Dan minggu depan dia akan duduk di tempat yang sama. Kurang lebihnya mungkin dia selisih 2-3 baris lah, tapi paling enggak dia akan duduk di sisi yang sama hampir setiap minggu. Karena kenapa? Karena manusia itu hidup dari kebiasaan. Jadi kita itu bisa terlihat gampang dari kebiasaan. Dan kenapa lifestyle kita harus diubah? Karena kalau misalnya kita ngomong bahwa kita ini seorang Kristen, dan kita mau diri kita mencerminkan kehidupan kita menjadi Kristen, maka yang harus diubah adalah kebiasaan kita. Misalnya kita harus diubah dengan apa? Dengan disiplin dan sesuatu yang harus disengaja. Kalau ada hal yang buruk buat diri kita harus sengaja buang itu dan ganti dengan sesuatu yang baik untuk menggantikan yang buruk itu. Dan terus lakukan itu sampai akhirnya suatu hari gitu. Suatu hari kita tuh diubahkan jadi manusia yang baru. Jadi teman-teman kita jangan remehkan yang namanya
hal yang kita lakukan setiap hari. Jangan remehkan yang namanya hal-hal yang kamu lakukan secara disiplin gitu. Aku di rumah gitu ya, sama anakku gitu. Anakku itu kan sering ngomong kalau misalnya ngomong meninggal gitu ya, ada something misalnya dia mainan terus meninggal gitu, dia pasti ngomongnya meninggoy gitu ya, meninggoy. Oh ini meninggoy, meninggoy gitu. Nah, aku sih biasanya ngikut gitu, karena aku biasanya ya kepengen ya kita menggunakan bahasa yang sama gitu ya sama sama anakku biasanya sama-sama ngomong, oh ya meninggoy itu udah meninggoy, ininya meninggoy segala macam meninggoy. Nah, tapi istriku selalu datang dan bilang, ojo ngomong seperti itu. Kalau kamu bilang seperti itu nanti dia itu akan terus, maksudnya nggak akan ngomong meninggal, tapi nanti kedepannya dia akan terus akan ngomong meninggal itu sama dengan meninggoy dan itu akan terpatir dalam kepalanya dan itu akan diomongin terus. Jadi dia kalau ketemu yang meninggal harusnya ngomongnya meninggal tapi akan diomong meninggoy. Karena kenapa? Karena ya itu hal yang dia ngerti kebenaran dan akan dilakukan terus menerus. Akhirnya apa? Masuk ke dalam otaknya dia, dari otak secara nggak langsung akan diperkatakan sama dia. Makanya aku bilang sama teman-teman, teman-teman kalau kamu punya kebiasaan yang buruk, kalau kamu mau hilangin kebiasaan buruk itu dengan berdoa betul gitu. Tapi yang kedua juga kalian harus lakukan adalah kalian harus ganti kebiasaan itu. Karena kalau enggak, kalau kalian terus melakukan kebiasaan itu nggak akan merubah apa ya, hal kebiasaan buruk itu nggak akan tiba-tiba akan hilang dari hidupmu, nggak akan. Selama kamu nggak mencoba untuk ngilangin itu dengan disiplin dan dengan sengaja memilih untuk ninggalin itu, maka kalian nggak akan berubah. Jadi ini slide terakhirku gitu ya. Ya, yang perlu kita bangun adalah kehidupan kekristenan. Ini harus kita punya gitu. Kita harus sadar bahwa kita itu harus terus menerus gitu. Jadi orang Kristen itu kadang cuman kalau di saudara kita gitu ya dengan mengucapkan kalimat syahadat gitu. Tapi kalau di kita mungkin kurang lebih sama gitu. Kita mengucapkan kita berdoa bahwa mengaku Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat buat hidup kita. Tapi untuk jadi seorang Kristen ini prosesnya seumur hidup. Dan makanya itu kita perlu sadar jadi seorang Kristen. Next slide. Pertanyaan klasik gitu selalu. Saat habis ngomong seperti ini pasti aku menebak aja ya apa yang ada di kurang lebih di pikiran teman-teman. Like gitu jadi orang Kristen itu susah dong. Aku mau bilang ya gitu ya. Jadi seorang Kristen itu susah. Menjadi Kristen itu gampang. Kalian tinggal mengaku Tuhan Yesus, mengaku Tuhan sebagai juru selamat, kalian dibaptis, kalian adalah kalian masuk jadi seorang Kristen. Tapi untuk tetap menjalani kehidupan kekristenan itu susah. Karena kenapa? Karena kita harus terkadang gitu banyak hal kita harus melawan arus, teman-teman. Saat ada misalnya contoh di sekitar kita, wah nggak apa-apa nyontek itu nggak masalah gitu. Ngapain kamu orang kelas ini semua nyontek semua gitu. Tapi value kita bilang bahwa kita nggak nyontek. Kenapa jadi itu kita seperti ngelawan arus. Atau yang lain mungkin ya yang kuliah joki gitu ya, joki skripsi. Joki skripsi itu nggak apa-apa, orang kita bayar kok. Orang itu juga profesi, ada orang juga pekerjaannya seperti itu, nggak apa-apa. Kita pakai itu nggak apa-apa, aman. Pokoknya yang penting habis jokinya ngerjain, kita tetap belajarin. Jadi nanti tanya-tanyain kita bisa, nggak apa-apa itu sama aja, itu sama kayak ini. Nah, tapi seharusnya tidak seperti itu. Prosesnya itu memerlukan kalian yang berproses dengan skripsi itu. Jadi teman-teman aku mau bilang bahwa kenapa kok kita ngelawan arus gitu? Karena seorang yang hidup gitu ya, atau misalnya ngomong kalau orang yang hidup atau sesuatu yang hidup itu bergerak dan bergeraknya mungkin ngelawan arus. Tapi hanya satu hal, satu benda yang dia tetap ngikutin arus itu adalah benda mati atau orang yang mati. Dulu kamu cemplungin benda mati misalnya daun gitu kamu taruh di airan sungai, ya udah dia akan ngalir terus kemanapun sungai itu berhenti. Tapi kalau misalnya itu contoh kamu masukin ikan di situ, ikan bisa ngelawan arus itu karena kenapa? Karena dia itu hidup. Jadi teman-teman, aku nggak panjangin firman Tuhan, aku minta tolong pemain musik dan teman-teman maju ke depan. Aku nggak tahu sama teman-teman gitu, tapi yang aku tahu itu ya, teman-teman di luar sana itu banyak orang itu butuh Tuhan. Kalau misalnya ngomong Tuhan itu adalah bahasa yang terlalu tinggi, aku mau bilang bahwa orang di luar sana itu butuh yang namanya itu kasihnya Tuhan.
orang di luar sana itu butuh yang namanya kasih. Aku nggak tahu sama teman-teman, tapi teman-teman punya nggak? Mungkin sekitar kalian, teman-teman kalian yang dia itu nggak punya teman buat ngobrol, mungkin di kerjaan kalian, di kuliah kalian. Mungkin dia itu orang yang dikucilin sama sekitar. Nah, kalian mau nggak ambil waktu itu untuk kalian datengin dia, untuk kalian coba ngobrol sama dia? Mau nggak kalian ambil seperti itu? Ataupun mungkin eh, kalian tahu keluarga kalian lagi berantem di rumah. Ya mungkin kita sebagai anak kita nggak ikut campur sama permasalahan mereka memang. Tapi bisa nggak kita ambil bagian? Mungkin saat kita tahu bahwa kedua orang tua kita lagi berantem, kita coba ambil sisi lain, kita coba untuk menenangin mereka, kita coba untuk tunjukin kasih ke mereka, sampai akhirnya mereka bisa rujuk. Teman aku nggak tahu, mungkin banyak hal yang banyak hal yang terjadi, mungkin kalian juga dengar bahwa keadaan kita ini banyak hal sana sini tuh lagi banyak. Mereka butuh kasih. Aku nggak tahu sama teman-teman. Kita selalu akan punya dua pilihan. Kita mau menolong atau kita doing something di keadaan seperti itu, atau di sisi lain kita akan cuma bilang kita nunggu orang lain aja. Someday mungkin ada orang lain yang akan menolong orang itu. Tapi teman-teman tahu atau enggak, mungkin orang lain yang kalian kira itu mungkin nggak akan datang. Karena kenapa teman-teman? Karena saat kadang kita dihadapkan sama hal seperti itu, sebenarnya Tuhan itu sedang pengen kita yang ambil action di posisi seperti itu. Aku nggak tahu, mungkin teman-teman di keluarga teman-teman mungkin ada yang belum kenal, ada beberapa keluarga mungkin di antara kalian mungkin belum kenal sama Tuhan. Terus kalian mungkin berpikir kalian membawa keluarga kalian dalam doa dan kalian berharap ada seseorang atau siapa atau kejadian yang akan bikin keluarga kalian nanti akan kenal Yesus secara otomatis. Tapi aku bilang teman-teman, daripada kalian menunggu hal yang nggak tahu itu kapan, kenapa nggak kitanya yang minta tolong sama Tuhan? Buat Tuhan, jadiin aku agen perubahan. Tuhan, pakai aku buat aku bisa mengubah sekitar. Teman-teman, jadi orang Kristen itu nggak ngomongin tentang kita berdoa, kita tunggu orang lain, enggak. Jadi orang Kristen itu kita berproses sama Tuhan. Saat kita ditaruh di keluarga yang latar belakang keluarga aku keluarga broken home. Aku ditaruh di keluarga seperti ini, dulu aku berpikir Tuhan itu nggak sayang sama aku. Keluarga aku itu bercerai saat aku SD kelas 6. Tapi aku bilang bahwa ya sampai saat ini gitu, aku ngerti bahwa semuanya itu ternyata Tuhan itu punya suatu rencana buat aku, buat keluargaku saat ini. Dan aku nggak tahu buat setiap teman-teman, aku nggak tahu setiap masalah yang kalian hadapi sekarang, aku nggak ngerti. Aku nggak tahu, mungkin aku juga nggak dekat sama beberapa kalian, mungkin beberapa aku dekat. Tapi mungkin aku nggak dekat ke semuanya. Tapi mungkin ada hal yang Tuhan nyatain di kehidupan teman-teman, mungkin keluarga, mungkin teman, mungkin siapapun itu, teman kerja, siapapun itu, yang mungkin butuh kasih. Kita nggak perlu ngomongin tentang Yesus terlebih dahulu teman-teman. Tapi yuk, kita jadi orang yang mau buat bagiin kasih itu ke mereka. Kita mau peduli sama kehidupan sekitar kita. Itu dulu, nggak usah muluk-muluk banyak-banyak menginjil atau segala macam, enggak. Tunjukin kasih dulu. Karena kenapa teman-teman? Karena kita ini orang yang udah terima kasih dari Tuhan. Kita ini menerima kasih Tuhan itu sangat, menurutku pribadi, setiap kita terima kasih Tuhan yang begitu besar. Sampai kita akhirnya bilang, menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Karena kenapa? Karena kita ngerti bahwa kita ini berdosa dan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Dan mari kita mau, aku harap saat kita sadar kita itu sebagai seorang Kristen, kita udah rasain kasih Tuhan itu seperti apa. Aku rindu kita semua jadi agen perubahan. Dan aku rindu Tuhan itu ngubahin setiap kita. Teman-teman ditempatin di tempat teman-teman sekarang, aku percaya bahwa Tuhan punya rencana besar. Yuk, kalau nggak keberatan teman-teman bisa bangkit berdiri.